Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul artikel yaitu isolasi senyawa piperin dari merica hitam atau Piper nigrum L sebagai bahan standar praktikum di Laboratorium Biologi Farmasi FMIPA UII. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Buah lada hitam yang termasuk dalam keluarga Piperacea merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak tumbuh di negara tropis termasuk di Indonesia dan sering digunakan sebagai bumbu masakan. Buah lada hitam sering dimanfaatkan untuk mengobati diare, antiinflamasi, hepatoprotektan, dan perut mulas. Kandungan utama dari lada hitam yaitu piperin dan memiliki ciri-ciri berwarna kuning yang berbentuk jarum dan sukar larut dalam air serta mudah larut dalam etanol, ether, dan kloroform. Kelarutan piperin dalam etanol dikenal sebagai piper-like test. Metode yang digunakan pada penelitian ini yang pertama, preparasi sampel, yang kedua, ekstraksi serbuk merica hitam, yang ketiga, isolasi piperin dengan metode kristalisasi, yang keempat, identifikasi isolat piperin menggunakan TLC densitometer, yang kelima, hasil uji isolat standar piperin dibaca dengan alat FTIR. Preparasi sampel, yang pertama, buah merica hitam dicuci bersih, kemudian dikeringkan menggunakan kabinet drying dengan suhu 40 derajat Celcius. Setelah kering, dilakukan penyerbukan menggunakan alat penyerbuk Milner. Kemudian pembuatan ekstrak serbuk merica hitam. Yang pertama, serbuk merica hitam ditimbang sebanyak 20 gram. Kemudian masukkan serbuk ke dalam kantung yang terbuat dari kertas saring dan letakkan dalam alat penyaring soklet. Sebelum dirangkai dengan alat soklet, ditambahkan terlebih dahulu batu didih ke dalam labu alas bulat. Kemudian tambahkan etanol 96% ke dalam alat soklet dengan jumlah paling sedikit cukup untuk 2 sirkulasi. Lakukan penyarian dengan kecepatan 6-8 sirkulasi selama 1-2 jam. Setelah penyarian selesai, dinginkan dan pisahkan sari dari bagian yang tidak larut dengan penyaringan menggunakan kertas saring. Didapatkan sari jernih sebanyak 3 mili yang disisihkan dalam flakon dan tutup. Sedangkan sisanya diuapkan menggunakan rotary evaporator sampai didapatkan ekstrak kental. Berikutnya yaitu isolasi piperin dengan metode kristalisasi. Ditambahkan 10 mili KOH etanolik sebanyak 10% pada ekstrak kental, kemudian diaduk hingga muncul endapan. Setelah mengendap, sari dari bagian tidak larut dipisahkan melalui glass wall. Sari jernih yang didapat didiamkan di dalam lemari pendingin selama 1 malam hingga diperoleh kristal. Selanjutnya, identifikasi isolat piperin menggunakan TLC densitometer. Yang pertama, ditotolkan sampel isolat yang diperoleh pada plat KLT silika gel 60 GF254 ukuran plat 3 x 10 cm. Kemudian, ditotolkan standar piperin di samping totolan sampel. Lalu, dilakukan elusi menggunakan fase gerak benzen banding etil asetat 2:1 dalam bejana KLT yang sudah dilakukan. Yang keempat, setelah terelusi, dikeringkan dan dibaca pada TLC scanner densitometer. Yang terakhir, dilakukan analisis kromatogram isolat dan standar piperin yang diperoleh dan bandingkan karakterisasi keduanya. Kemudian yang selanjutnya itu ada hasil. Hasil yang pertama yaitu uji kromatografi lapis tipis senyawa piperin dalam ekstrak etanol merica hitam. Adanya senyawa piperin dalam ekstrak etanol merica hitam dapat dilihat dari hasil KLT pada gambar di samping sebelah kanan dengan keterangan itu S sama dengan standar, I itu isolat. Terus fase gerak itu silika gel F254, lalu ada fase gerak, yang terakhir itu benzen. Etil asetat 2:1 cair per cair. Kemudian senyawa piperin diidentifikasi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Data hasil KLT yang diperoleh berupa harga RF dan warna bercak pada tabel berikut.
Nomor 1 itu noda standar, nilai RF-nya itu 0,77, warna noda di bawah UV 254 nm itu berwarna ungu, dan untuk nomor 2 itu noda isolat, nilai RF-nya itu 0,77, warna noda di bawah UV 254 nm itu berwarna ungu. Kemudian yang kedua, hasil uji isolat piperin dengan alat TLC densitometer. Hasil isolat piperin setelah dilakukan uji KLT yang dibaca dengan TLC scanner seperti pada gambar yang kedua itu, yang sebelah kiri, profil kromatografi dibaca dengan TLC scanner dengan 3 dimensi. Kemudian pada gambar 3 yang sebelah kanan, profil kromatogram dibaca dengan TLC scanner dengan 2 dimensi. Selanjutnya yaitu hasil uji isolat dan standar piperin yang dibaca dengan alat FTIR. Berdasarkan data spektrum FTIR, didapatkan bahwa gugus fungsi yang dimiliki isolat piperin sama dengan gugus fungsi yang dimiliki standar piperin. Jadi berdasarkan uji dengan TLC, scanner, dan FTIR bahwa isolat piperin mempunyai sifat yang sama dengan standar piperin. Kesimpulannya, yaitu dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa isolat senyawa piperin dari merica hitam atau piperin nigrum L dapat dihasilkan dengan proses ekstraksi yang kemudian dilanjutkan proses isolasi dengan menggunakan metode kristalisasi. Nah, metode rekristalisasinya itu dengan cara menambahkan 10 mili KOH etanolik 10%. Nah, pada ekstrak kental kemudian diaduk hingga muncul endapan. Kemudian sari jernih yang didapat didiamkan di dalam lemari pendingin selama 1 malam hingga diperoleh kristal. Demikianlah presentasi review artikel dari kelompok A. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.